Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Hari ini kita akan menjelajahi wilayah yang mungkin belum pernah kita telusuri bersama sebelumnya. Topik kali ini adalah sesuatu yang cukup kompleks, namun sangat relevan dalam kehidupan sosial kita, yaitu mengenali pertanda seseorang sedang iri kepada kita. Sebuah perjalanan melihat dinamika hubungan manusia dan bagaimana emosi yang muncul dapat tercermin melalui tanda-tanda yang seringkali tersembunyi. Kita semua pernah mengalami momen keberhasilan, kebahagiaan, dan pencapaian dalam hidup kita. Namun, tidak dapat dihindari bahwa seiring kesuksesan, akan ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin merasa sulit untuk berbagi kebahagiaan sepenuhnya. Dalam video kali ini, kita akan membongkar ciri-ciri yang mungkin tanpa sadar kita lewati sehari-hari, tetapi memberikan gambaran tentang perasaan iri yang mungkin ada di antara teman, keluarga, atau rekan kerja kita. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami tanda-tanda iri, sesuatu yang bisa memberikan wawasan baru dan memperkuat hubungan sosial kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalamnya. 1. Perubahan ekspresi wajah. Seringkali, ekspresi wajah menjadi jendela yang mengungkapkan banyak tentang perasaan seseorang. Pertama-tama, mari kita pahami bahwa manusia memiliki keterampilan luar biasa dalam mengendalikan ekspresi mereka. Namun sejauh apa kita bisa menyembunyikan perasaan kita? Ketika seseorang merasa iri dengan kesuksesan atau kebahagiaan kita, perubahan ekspresi wajah mereka mungkin menjadi petunjuk pertama yang dapat kita tangkap. Seseorang yang biasanya ramah dan tersenyum mungkin tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius atau bahkan gelisah ketika mendengar tentang pencapaian kita. Ini adalah respon otomatis tubuh terhadap emosi yang muncul yang kadang-kadang sulit untuk mereka kendalikan sepenuhnya. Tidak hanya itu, perhatikan mata mereka. Mata adalah cermin jiwa dan seringkali dapat memperlihatkan apakah senyuman mereka benar-benar tulus atau hanya permukaan. Mata yang terasa dingin, tatapan yang terputus, atau bahkan ekspresi yang cenderung menyimpang saat kita berbicara tentang kebahagiaan kita, semuanya bisa menjadi tanda bahwa sesuatu sedang berlangsung di balik tirai ekspresi mereka. Perubahan ekspresi wajah tidak hanya mencakup mata dan senyuman, tetapi juga gerakan otot wajah lainnya. Seseorang yang merasa iri mungkin tanpa sadar menunjukkan ekspresi wajah yang kurang alami, seperti lipatan dahi yang muncul atau bibir yang mengepul tanpa alasan yang jelas. Penting untuk memahami konteks perubahan ekspresi ini. Misalnya, saat kita berbagi kabar baik atau kesuksesan, reaksi wajah yang tidak sejalan dengan kebahagiaan mungkin menjadi petunjuk. Perubahan ini bisa terjadi secara instan dan kadang-kadang sulit dikenali jika kita tidak perhatikan dengan cermat. Saat menyadari perubahan ini, penting untuk berbicara secara terbuka dan empati. Mungkin ada alasan di balik perasaan mereka, dan dialog yang jujur dapat membuka pintu untuk memahami dan mengatasi ketidaknyamanan yang mungkin mereka rasakan. Jangan lupa, ekspresi wajah bukanlah satu-satunya tanda, tetapi bisa menjadi jendela pertama ke dunia emosional seseorang. 2. Komentar sinis atau merendahkan. Saat menjalani perjalanan kesuksesan, kita mungkin bertemu dengan pertanda kedua yang tidak kalah menarik untuk dicermati, yaitu komentar sinis atau merendahkan. Sebagai makhluk sosial, kita sering berbagi pencapaian dan kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Namun, apa yang terjadi ketika kebahagiaan kita dihadapi dengan reaksi yang kurang mendukung? Seseorang yang iri mungkin menyampaikan komentar yang terkesan sinis dan merendahkan. Mereka mungkin mencoba menyamarkan perasaan iri mereka dengan menyajikan komentar yang seolah-olah bersifat konstruktif atau masuk akal, padahal tujuannya sebenarnya lebih bersifat menghina. Contohnya mungkin terdengar seperti, "Tentu saja kamu bisa berhasil, tapi aku lebih suka hidup tanpa terlalu pamer." Atau, "Sudahlah, itu tidak sehebat yang kamu bayangkan." Komentar-komentar semacam ini bisa menjadi indikasi bahwa seseorang merasa terancam oleh kesuksesan atau kebahagiaan kita. Seseorang yang iri mungkin juga cenderung menganggap remeh pencapaian kita dengan memberikan komentar yang merendahkan. Mereka mungkin mengurangi arti kesuksesan kita dengan meremehkan usaha yang telah kita lakukan. Misalnya, siapapun bisa melakukannya dengan usaha yang cukup, atau itu biasa saja, gak ada yang istimewa. Perhatikan juga jika seseorang seringkali mencoba merendahkan keberhasilan kita di depan orang lain. Hal ini bisa menjadi upaya untuk menurunkan citra kita di mata orang lain dan mengalihkan perhatian dari kesuksesan yang kita raih. Saat kita menemui komentar sinis atau merendahkan, penting untuk tetap tenang dan bersikap bijaksana. Menghadapi hal ini dengan sikap defensif mungkin tidak membantu situasi. Sebaliknya, cobalah untuk berkomunikasi dengan bijaksana. Jika perlu, sampaikan perasaan kita dengan tegas namun sopan. Dengan demikian,
kita dapat membangun pemahaman bersama dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. 3. Kurangnya support. Ketika seseorang merasakan perasaan iri terhadap kita, seringkali hal ini tercermin dalam tingkat dukungan yang mereka tampilkan. Pertanda ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kurangnya support dari orang yang sebelumnya mendukung kita dengan hangat. Ini bisa menjadi momen yang cukup mengejutkan dan membuat kita bertanya-tanya mengapa dukungan tersebut berkurang. Kurangnya support dapat bermunculan dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakhadiran mereka dalam momen-momen penting dalam hidup kita, hingga penurunan intensitas dalam memberikan dukungan moral atau praktis. Misalnya, seorang teman yang biasanya selalu bersedia mendengarkan dan memberikan nasihat mungkin tiba-tiba menjadi kurang peduli atau malah bersikap acuh. Atau mungkin, keluarga atau rekan kerja yang sebelumnya mendukung usaha kita, tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka saat kita mencoba berbicara tentang pencapaian atau kebahagiaan kita. Perhatikan reaksi mereka. Jika reaksi mereka kurang hangat atau mereka tidak menunjukkan minat yang sebelumnya mereka miliki, ini bisa menjadi pertanda bahwa perasaan iri sedang bermain di balik layar. Tanda-tanda ini mungkin tidak selalu jelas, dan ada kemungkinan kita mengalami keraguan dalam mengidentifikasinya. Namun perubahan ini bisa terasa signifikan ketika kita melibatkan orang-orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Saat menghadapi kurangnya support, penting untuk tidak langsung mengambil kesimpulan negatif. Terkadang perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor pribadi yang tidak terkait dengan perasaan iri. Pendekatan terbaik adalah berbicara terbuka dan jujur dengan orang tersebut. Menanyakan apakah ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau apakah ada cara kita yang dapat mendukung mereka. Bertanya dengan kepedulian dapat membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik dan memperkuat hubungan, bahkan di tengah gejolak emosional yang mungkin mereka alami. 4. Menyebarkan gosip negatif. Saat kita mencapai keberhasilan atau meraih pencapaian penting, pertanda keempat yang perlu diperhatikan adalah potensi penyebaran gosip negatif. Iri seringkali memicu perilaku yang tidak mendukung, dan salah satu bentuknya adalah dengan menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi kita. Gosip negatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari omongan di belakang kita hingga cerita yang dilebih-lebihkan atau bahkan dimanipulasi untuk menimbulkan kesan yang tidak menguntungkan bagi kita. Orang yang iri mungkin mencoba membentuk narasi yang meragukan prestasi atau karakter kita. Perlu diingat bahwa gosip tidak selalu bersifat terang-terangan. Kadang-kadang, itu bisa terselubung dalam percakapan sehari-hari atau bahkan di media sosial. Komentar yang terlihat netral tetapi memiliki konotasi negatif atau sindiran dapat menjadi pertanda bahwa ada upaya untuk merendahkan kita di mata orang lain. Penting untuk memperhatikan perubahan pola komunikasi, terutama jika ada orang yang sebelumnya mendukung kita mulai menyampaikan informasi yang bersifat meragukan atau mencurigakan. Jika kita mendapati gosip tersebut mencapai telinga kita, bukannya langsung membentuk opini, alangkah baiknya mencari sumbernya dan mendekati orang tersebut dengan bijaksana. Berbicara terbuka dan jujur dapat membantu membuka saluran komunikasi, memahami motivasi di balik gosip, dan bahkan memberikan kesempatan untuk membantah atau memberikan klarifikasi. Melalui pendekatan yang bijaksana, kita dapat menjaga reputasi kita dan membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. 5. Reaksi berlebihan terhadap kegagalan kita. Pertanda kelima yang perlu kita perhatikan adalah reaksi berlebihan terhadap kegagalan atau kesulitan yang mungkin kita alami. Saat seseorang merasa iri, mereka mungkin menunjukkan reaksi yang tidak proporsional terhadap kegagalan atau kesulitan kita. Bahkan, mungkin bersikap sangat senang. Seseorang yang iri mungkin merasa lega atau bahkan merayakan secara berlebihan ketika kita menghadapi kegagalan atau kesulitan. Ini bisa muncul dalam bentuk komentar sinis seperti, "Aku tahu itu pasti terjadi." Atau bahkan sikap yang tampak sangat tidak empati terhadap situasi sulit yang kita alami. Reaksi berlebihan ini dapat menjadi pertanda bahwa mereka merasa senang melihat kita gagal atau mengalami kesulitan. Ini mungkin disebabkan oleh keinginan mereka untuk melihat kita turun dari puncak kesuksesan atau karena mereka merasa terhormat oleh kegagalan kita. Penting untuk tetap tenang dan rasional ketika menghadapi kegagalan. Dan jika kita melihat reaksi berlebihan dari orang di sekitar kita, kita mungkin perlu untuk mengevaluasi motivasi mereka. Apakah mereka bersikap empati dan membantu kita untuk bangkit? Ataukah mereka justru menunjukkan kegembiraan yang tidak wajar? Komunikasi terbuka dapat membantu kita memahami apakah ada perasaan iri di balik reaksi tersebut dan jika perlu, membantu mereka untuk memahami bahwa dukungan dan empati adalah sikap yang lebih konstruktif. Ingatlah, melalui setiap kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan saling mendukung.
6. Memberikan rekomendasi yang buruk dan menyesatkan. Pertanda keenam yang perlu kita waspadai adalah ketika seseorang memberikan rekomendasi yang buruk dan menyesatkan terhadap kita. Rasa iri seringkali memunculkan perilaku sabotase yang bertujuan merugikan reputasi atau kesuksesan kita. Seseorang yang iri mungkin dengan sengaja memberikan saran yang tidak sesuai atau memberikan rekomendasi yang merugikan, baik dalam konteks profesional maupun personal. Mereka mungkin memberikan informasi yang menyesatkan atau merendahkan kemampuan kita dengan harapan bahwa kita akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Penting untuk memahami bahwa rekomendasi yang buruk ini bisa bersifat tersembunyi dan tidak selalu terlihat dengan jelas. Mungkin mereka memberikan saran yang terkesan sebagai nasihat baik, namun sebenarnya memberikan petunjuk yang salah atau mengarahkan kita ke jalur yang tidak menguntungkan. Perhatikan apakah ada perubahan dalam rekomendasi atau nasihat yang diberikan oleh seseorang yang sebelumnya mendukung kita. Tiba ada saran yang bertentangan dengan keberhasilan atau kesuksesan kita, itu bisa menjadi pertanda adanya perasaan iri. Saat kita menghadapi situasi ini, penting untuk tetap tenang dan bijaksana. Jangan langsung menuduh, tetapi cobalah untuk menggali lebih dalam dengan bertanya secara taktis. Mungkin ada kebingungan atau salah paham yang dapat dipecahkan melalui komunikasi yang jujur. Penting juga untuk memiliki catatan yang jelas mengenai saran atau rekomendasi yang diberikan, sehingga kita dapat mengidentifikasi jika ada ketidaksesuaian atau keanehan. Melalui pemahaman dan komunikasi terbuka, kita dapat menciptakan lingkungan di mana kejujuran dan dukungan saling memperkuat, bukan merugikan. 7. Mereka ingin tahu semua masalahmu, tetapi tidak berempati. Pertanda ketujuh yang perlu kita perhatikan adalah ketika seseorang tampak sangat ingin mengetahui semua masalah kita, namun tanpa menunjukkan empati atau perhatian yang sesungguhnya terhadap situasi kita. Ini dapat mencerminkan niat yang mungkin tidak positif, terutama jika orang tersebut sebelumnya tidak pernah menunjukkan minat yang mendalam terhadap kehidupan kita. Seseorang yang iri mungkin mencoba menggali segala informasi tentang masalah atau kesulitan yang kita hadapi tanpa maksud untuk membantu atau memberikan dukungan emosional. Mereka mungkin hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu mereka atau bahkan mencari peluang untuk menggunakan informasi tersebut sebagai alat untuk merendahkan atau memanfaatkan situasi kita. Penting untuk memahami perbedaan antara keingintahuan yang tulus dan niat yang mungkin tidak sehat. Jika seseorang yang sebelumnya tidak terlalu peduli tiba-tiba menunjukkan ketertarikan yang berlebihan terhadap masalah pribadi kita, itu bisa menjadi pertanda bahwa mereka mungkin memiliki motif yang tidak jujur. Saat kita berhadapan dengan situasi ini, bijaksanalah dalam membagikan informasi pribadi. Pertimbangkan untuk bertanya kembali tujuan mereka atau merespon dengan kehati-hatian. Jika merasa pertanyaan tersebut melewati batas pribadi kita, itu bisa menjadi pertanda bahwa niat mereka mungkin tidak positif. Ketika kita merasa didekati dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan mencurigakan, tetaplah waspada dan prioritaskan batasan pribadi. Itulah penjelasan tentang pertanda orang yang iri terhadap kita. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa lebih bijak dalam melihat dinamika hubungan dengan orang di sekitar kita. Jika kalian ingin menambahkan pengalaman atau pandangan kalian tentang pertanda orang yang sebenarnya iri, tulis dan bagikan di kolom komentar. Mari bersama-sama membangun hubungan yang positif dan saling mendukung. Sampai jumpa di video selanjutnya.